Pemirsa, bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada saat aturan ini diterapkan dan kemudian bagaimana memastikan ponsel yang kita miliki terdaftar dalam sistem pemerintah? Telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu. Pak Ferdinand, selamat siang. Selamat siang, Metro TV. Pak Ferdinand, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, Pak, ini aturannya seperti apa? Jadi memang nanti mulai Agustus 2019 akan ada kebijakan bersama Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan soal penggunaan IMEI dan MSI SDN, kecocokan dari kedua nomor tersebut, baik nomor IMEI dari handphone maupun nomor identitas dari SIM card. Ketika itu cocok, berarti handphone tersebut legal sah digunakan di Indonesia. Selama ini untuk menguji sebuah handphone tadi itu legal atau handphone yang memang sah atau bukan dalam pengertian bukan black market, bukan selundupan, itu susah. Pengukurannya tidak pernah clear. Nah, dengan dasar IMEI dan MSISDN, kami harapkan, pemerintah harapkan ukuran untuk mengukur handphone yang beredar di Indonesia ini menjadi lebih tepat, lebih pas. Baik, Pak Ferdinand, berarti sudah dipastikan nanti pada bulan Agustus yang masih menggunakan ponsel black market ini yang tanpa IMEI akan terblokir dengan otomatis begitu? Ya, memang secara hukumnya seperti itu. Tapi kami, Pak Rudiantara, selalu menyampaikan bahwa akan ada masa transisi. Apakah nanti masa transisi 3 bulan atau 6 bulan? Nah, kami sedang merumuskan mekanisme masa transisinya. Hanya kami mau sampaikan bahwa konsumen akan diberikan perlindungan, tidak dirugikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Pak Ferdinand, masih banyak yang mungkin bingung bagaimana membedakan ponsel yang ilegal, mana yang punya IMEI atau tidak, itu dari mana Pak Ferdinand? Secara sederhana saat ini teman-teman pemilik handphone bisa langsung mengujinya dari handphone kita masing-masing di bintang pagar 60 pagar. Itu akan langsung muncul kalau handphone tersebut memiliki IMEI, itu langsung muncul seperti pop-up atau seakan-akan SMS-nya muncul. Lalu langkah kita berikutnya adalah mencocokkan nomor IMEI yang muncul di layar handphone kita dengan database yang tersedia di www.kemenperin.go.id/IMEI untuk mencocokkan IMEI yang pada handphone kita dengan IMEI yang telah terdata di database Kementerian Perindustrian. Jika itu cocok, berarti handphone kita legal, handphone kita berasal dari gerai yang memang dijual di Indonesia dengan sah, di mana produsen dan distributornya sudah mencatatkan IMEI-nya ke pemerintah melalui Kementerian Perindustrian. Baik, Pak Ferdinand, kita tahu bahwa banyak sekali kemudian marketplace yang menjual mengenai ponsel-ponsel ini, Pak, kalau dicermati. Nah, ini untuk membedakan mana yang legal, mana yang ilegal itu dari mana, Pak? Ya, tentu saja seperti saya sampaikan tadi, untuk memastikan legal dan tidaknya handphone kita memiliki IMEI atau tidak, tadi langkahnya sudah saya sampaikan tadi, tekan bintang pagar 60 pagar dan kemudian akan keluar nomor IMEI-nya. Tapi kami memastikan untuk marketplace yang menjual handphone, menjual gadget, gawai, harus juga akan menaati regulasi dari ketiga kementerian yang akan dikeluarkan Agustus. Mereka harus mendaftarkan setiap IMEI produk handphone yang mereka jual. Artinya peran marketplace tersebut masuk dalam ranah sebagai distributor dari gawai. Mereka harus berkewajiban mendaftarkan setiap IMEI dari produk handphone yang mereka jual melalui marketplace mereka. Baik, Pak Ferdinand, bagaimana dengan handphone-handphone yang mungkin baru dibeli pada tahun 2017, Pak? Ini mungkin belum mengetahui mana yang ada IMEI ataupun tidak. Ini bagaimana kemudian penerapan peraturannya nanti? Ya, detail memang soal kapan handphone itu dibeli dan bagaimana caranya memang akan kami clearkan dalam regulasi bersama nanti. Yang pasti poin dari kami Kementerian Kominfo bahwa regulasi yang akan keluar Agustus tidak akan memberikan beban atau kekhawatiran berlebihan bagi konsumen pemilik handphone. Jika nanti mulai diterapkan Agustus, akan ada masa transisi di mana kami memberikan aduan atau bahkan desk di mana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak dari kebijakan kami tersebut. Jadi jangan khawatir konsumen sekalian. Baik, Pak Ferdinand, apakah sudah disiapkan juga perlindungan terhadap konsumen ketika mungkin konsumen ini tidak mengetahui bahwa HP-nya ini black market atau legal atau ilegal? Bagaimana, Pak? Ya, betul sekali. Itulah mengapa
selalu ada instrumen transisi, masa transisi. Ketika yang bersangkutan misalnya terlanjur mendapatkan handphone atau membeli handphone dari black market atau selundupan, itu disiapkan masa waktu transisi, apakah 3 bulan atau 6 bulan. Dalam masa itu dia harus melaporkan atau tata alur yang akan kami siapkan bersama dengan Kementerian Perindustrian Perdagangan untuk memastikan supaya handphonenya tidak bisa digunakan. Itu nanti kami clearkan dalam regulasi bersama tersebut. Baik, Pak Ferdinand, apakah ada saran maupun tips dari Kominfo kepada para konsumen yang mau membeli handphone begitu untuk cara mudah mengetahui handphone yang akan dibeli memiliki IMEI atau tidak, ilegal atau legal itu seperti apa, Pak? Karena kan kalau misalnya kita sudah belum membeli, belum bisa mengecek secara langsung itu handphonenya ada IMEI atau tidak. Yang baik, yang pertama tentu saja belilah gawai gadget handphone Anda di gerai-gerai resmi dari produk-produk handphone. Selalu tersedia di Indonesia, sudah sangat banyak gerai-gerai ofisial dari merek handphone tertentu. Dan kemudian pastikan tadi selain dari email yang bisa dicek langsung di handphonenya di bintang pagar 60 pagar, tapi juga mengecek sertifikat atau stiker sertifikat dari Kementerian Kominfo. Jadi Kementerian Kominfo akan selalu ada stiker di balik sebuah handphone, ada stiker STPPI untuk menunjukkan bahwa handphone tersebut memang legal yang sudah melalui proses sertifikasi di Kementerian Kominfo sehingga bisa layak digunakan di Indonesia. Demikian. Baik, Pak Ferdinandus Setu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang.